Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 986-990. Kalau begitu Ye Xian, Junlin, ayo pergi. Untungnya, Zhou Dongfang bereaksi dengan cepat dan hampir salah menyebut identitas Ye Junlin. Oke, kalau begitu ayo berangkat. Iring-iringan mobil keluarga Zhou kembali ke Jianghai dengan perkasa. Kali ini, dia menunjukkan kesopanan tertinggi. Pertama-tama, saya berhutang banyak pada Zhou Yingying. Kedua, karena identitas Ye Junlin, sepanjang jalan, Zhou Yingying sangat bersemangat. Jika keluarga Ye melepaskan dendamnya, dia akan bisa mengangkat kepalanya dan menjalani hidup tanpa harus khawatir setiap hari. Begitu konvoi berangkat, Tuan Yun di seberang mendapat kabar tersebut. Oke, ayo pergi juga, beri Ye Junlin hadiah yang besar, kata Tuan Yun sambil tersenyum. Segera, iring-iringan mobil keluarga Zhou tiba di Jianghai. Berkendara menuju rumah leluhur keluarga Zhou di pinggiran kota. Zhou Yingying tertidur. Melihat ibunya, Ye Junlin berpikir dalam hati, Bu, putra impianmu ada di sini untuk melindungimu. Keluarga Ye tidak akan pernah mempersulit kami. Zhou Dongfang sudah tenggelam dalam rencana masa depan. Dengan Zhou Yingying di sini, Ye Junlin bahkan tidak bisa mengenali dirinya sebagai kakeknya. Di masa depan, keluarga Zhou pasti akan mendapat tempat. Bang, pada saat itu, mobil tiba-tiba mengerem dan berhenti. Ada apa? Apa yang terjadi? Zhou Dong langsung berteriak. Saya melihat tuan berpakaian hitam muncul dari kedua sisi jalan, datang dengan niat membunuh. Setelah Zhou Dongfang turun dari bus, dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Ye Yun, juga dikenal sebagai Tuan Yun. Apa maksudmu? Zhou Dongfang bingung. Hahaha, karena ada Dewa Perang Kunlun di tempat itu, sulit bagi kita untuk mengambil tindakan. Hanya dengan memancing Ye Junlin dan putranya keluar kita akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Tuan Yun tertawa. Baru pada saat itulah Zhou Dongfang menyadari bahwa dia telah ditipu. Awalnya, dia juga penasaran kenapa keluarga Ye tiba-tiba melepaskan kebencian mereka. Dia bahkan mengizinkan Zhou Yingying untuk melanjutkan statusnya sebagai anggota keluarga Zhou. Ternyata itu adalah sebuah konspirasi. Dia hanya ingin memancing Ye Junlin dan yang lainnya keluar dan membunuh mereka. Saat ini, Zhou Yingying juga turun dari mobil. Melihat Tuan Yun, seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak bisa melupakan orang ini. Bagaimanapun, dia adalah pelayan Ye Lingtian yang hebat. Nona Zhou, sudah hampir 30 tahun, dan kita bertemu lagi. Tuan Yun tersenyum pada awalnya, dan kemudian mengubah topik pembicaraan. Sayang sekali, kita harus mengucapkan selamat tinggal setelah kita bertemu. Zhou Yingying tersenyum sedih. Kamu masih tidak membiarkan kami pergi, ibu dan anak. Hahaha, itu tidak mungkin. Kamu dan bajingan ini tidak layak hidup di dunia ini. Sudah hampir 30 tahun, dan kamu masih belum memahaminya. Tuan Yun berkata sambil tertawa keras. Di mana Lingtian? Apakah dia benar-benar ingin membunuhku? Apakah dia bersedia membunuh darah dan dagingnya sendiri? Tanya Zhou Yingying. Tuan Yun mencibir dan berkata, tulang biologis, bajingan. Tuan muda Lingtian hanya memiliki satu darah dan daging biologis, yaitu Ye Chen. Istrinya juga hanya memiliki satu. Long Aoqing, siapa kamu, tahukah? Kamu Tuan Lingtian, berhentilah menjadi pelacur, masih ingin menikah dengan klan Ye, tidak mungkin. Kata-kata Tuan Yun seperti pisau yang menusuk hati Zhou Yingying berulang kali. Jantungnya berdarah. Zhou Yingying, setelah hari ini, kamu dan bajingan yang kamu lahirkan akan benar-benar hilang. Tuan muda Lingtian tidak akan lagi khawatir. Tuan Yun tertawa. Maksudmu kita akan mati? Ye Junlin tiba-tiba bertanya. Apakah kamu wanita jalang itu? Yun tua bertanya dengan marah. Ye Junlin berkata dengan dingin. Jika ibuku tidak ada, kamu akan mati setelah kamu mengucapkan kata-kata ini. Dia tidak ingin menunjukkan sisi pembunuh dan kekerasannya di depan ibunya. Kalau tidak, setelah mengucapkan kata-kata ini saja, orang seperti Tuan Yun akan mati. Zhou Yingying menatap Ye Junlin dalam-dalam. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan ketakutan.
Itu adalah kilatan kekerasan pada Ye Junlin. Tapi kata-kata Ye Junlin membuat Tuan Yun dan yang lainnya tercengang. Kamu terdengar sangat gila, kamu masih ingin membunuh Tuan Yun, itu konyol. Beraninya seorang bajingan memamerkan kekuatannya, dia hanya mencari kematian. Kata Masa dengan marah. Tuan Yun tidak marah tetapi tersenyum, inilah perbedaan antara bajingan itu dan Tuan Chen. Tuan Chen akan menggunakan kekuatannya untuk membuktikan dirinya. Tapi bajingan itu hanya bisa menggunakan kata-katanya, tidak ada perbandingan antara naga di langit dan reptil di tanah. Zhou Dongfang saat ini, dia berkata dengan suara dingin, Ye Yun, tolong jaga kebersihan mulutmu, kamu benar-benar orang yang tidak sopan. Ketika Zhou Dongfang berbicara, Tuan Yun dan yang lainnya merasa bahkan lebih luar biasa. Apa, Zhou Dongfang, beraninya kamu membalas, kamu sangat berani. Sampai saat ini, seorang pelayan Ye Chong dapat menekan keluarga Zhou, dan Zhou Dongfang bahkan tidak berani kentut. Hari ini, kamu berani membentaknya, apakah ini akan melawan Tuhan? Bagaimana mereka tahu bahwa Zhou Dongfang tidak takut sama sekali sekarang? Dengan Ye Junlin di sini, apa yang dia takutkan? Kamu Zhou Dongfang, kamu sangat berani. Apakah kamu percaya bahwa aku dapat menghancurkan keluarga Zhou hanya dengan satu kata? Tuan Yun berkata dengan marah, hati Zhou Timur bergetar. Belum lagi Yun Lao, bahkan Ye Chong pun memiliki kemampuan ini sebelumnya. Mereka terlalu kuat dan akan terlalu mudah bagi keluarga Zhou untuk dihancurkan. Saya tidak percaya keluarga Ye Anda begitu sombong di ibu kota, dan Anda berkeliaran kemana-mana, saya benar-benar berpikir tidak ada yang bisa menyembuhkan Anda. Bantah Zhou Dongfang, Zhou Dongfang. Apakah kamu bermaksud melawan keluarga Ye sampai akhir? Apakah kamu berpihak pada ibu dan anak bajingan ini? Mata Yun tua memancarkan sinar dingin. Ya, ini konfrontasi, lalu kenapa? Apakah kami takut padamu? Kata Zhou Nanyan, dia adalah kepala keluarga Zhou. Iya, selama saya di sini hari ini, tidak ada yang bisa menyentuh putri dan cucu saya tidak hanya ingin melindungi mereka, tetapi juga memulihkan reputasi mereka. Ini adalah putri saya dan putra serta putri keluarga Zhou, teriak Timur. Tuan Yun sangat marah selama ini. Kemanapun dia pergi, semua orang menghormati klan Ye di ibu kota dan tidak akan pernah berani untuk tidak patuh. Keluarga Zhou adalah yang pertama ini menghukum keagungan keluarga Ye. Menurut peraturan klan Ye di ibu kota, keluarga Zhou pasti akan dimusnahkan. Oke. Kamu keluarga Zhou gila, bahkan seorang gadis kecil ingin melawan keluarga Ye di ibu kota, kamu sangat ambisius. Raung Tuan Yun, kamu masih ingin mempertahankan ibu dan anak ini. Zhou Dongfang, kemampuan apa yang kamu miliki untuk menjaga mereka, mengandalkan keluarga Zhou, itu konyol. Tuan Yun melambaikan tangannya, segera, puluhan pakar muncul. Ini semua adalah ahli terbaik yang dia bawa dari keluarga Ye, dan masing-masing sebanding dengan Ye Chong. Menghadapi pertempuran seperti itu, keluarga Zhou hanya punya satu cara untuk mati. Terus kenapa? Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk mempertahankannya. Zhou Dongfang mempertaruhkan nyawanya, untuk cinta sejati. Ye Junlin juga melihat sikapnya, kamu tidak bisa menyelamatkan keluarga Zhou. Tuan Yun dingin dan kejam, bagaimana dengan kita? Tiba-tiba terdengar suara tabrakan. Saat berikutnya, sosok padat muncul di hutan di kedua sisi jalan. Ada ratusan atau ribuan orang di sisi kiri, dan ribuan lainnya di sisi kanan. Kerumunan padat juga muncul sebelum dan sesudah. Untuk sementara waktu, ribuan orang mengepung tempat itu. Pertarungan seperti ini akan membuat takut semua orang. Puluhan orang termasuk Pak Yun, mereka tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak orang yang menyergap mereka. Meskipun Tuan Yun dan yang lainnya sangat kuat, mereka masih merasa sedikit panik ketika begitu banyak orang muncul sekaligus. Semua orang di keluarga Zhou tercengang pada awalnya, dan kemudian menunjukkan ekstasi. Karena mereka semua mengenal semua orang yang datang. Kerumunan berkumpul di sekitar seorang lelaki tua, itu adalah Gulao Gu Xiangqian. Jianghai Gu Xiangqian dan 100 keluarga kaya raya di Jianghai ada di sini untuk menyambut Nona Zhou Yingning kembali ke Jianghai. Gu Qianqian melangkah maju dan berteriak keras.
Lebih dari 1.000 orang dari 100 keluarga kaya raya berteriak, "Bawa pulang Nona Zhou Yingying." Suara ini seperti harimau yang mengaum di hutan, sangat mengejutkan. Zhou Yingying melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Apa yang sedang terjadi di sini? Gu Qianqian melirik Zhou Dongfang dan berkata, "Anda belum mengantar Nona Zhou pulang, tunggu apa lagi?" Zhou Dongfang bereaksi, tetapi dia menatap Tuan Yun. "Itu berarti mereka menghentikan saya." Gu Qianqian menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan dingin, "Dengan saya dari salah satu dari 100 keluarga kaya raya di Jianghai, saya ingin melihat siapa yang berani menghalangi jalan, ya, siapa yang berani menghalangi orang-orang dari 100 orang kaya." Teratas keluarga di Jianghai, yang lain juga mengikuti, berteriak. Ini sungguh keterlaluan. Setelah melihat ini, Tuan Yun menjadi sangat marah. "Awalnya saya mengira keluarga Zhou lah yang berani melawan klan Ye di ibu kota. Tanpa diduga, 100 keluarga kaya teratas di Jianghai akan memihak Zhou Yingying dan putranya. Apakah ini memprovokasi martabat keluarga Ye? Tunggu sebentar, coba saya lihat siapa yang berani pergi." Tuan Yun melirik Gu Qianqian dan yang lainnya dengan tatapan agung. Zhou Yingying dan Ye Junlin, ibu dan anak, adalah orang-orang yang ingin dibunuh oleh keluarga Ye di ibu kota. Apakah kamu mengerti? Semuanya cepat pergi, jangan ikut campur dalam masalah ini. Kucing dan anjing tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam urusan keluarga Ye di ibu kota. Orang-orang dari keluarga Ye memarahi dengan kasar. Mendengar ini, Gu Qianqian tersenyum. Pertama, ini berada di wilayah Jianghai. Kedua, Nona Zhou adalah orang yang ingin kami, 100 keluarga kaya raya di Jianghai, lindungi. Siapa yang berani membunuh? Ayolah, bagaimana kami orang Jianghai bisa diintimidasi oleh orang lain? Orang-orang dari 100 keluarga kaya raya berteriak satu demi satu. Zhou Dongfang, bawa orang-orang itu pergi, saya ingin melihat siapa yang berani menghentikannya. Kami di Jianghai tidak menimbulkan masalah, tapi kami tidak takut akan masalah. Siapapun yang ingin memprovokasi kami harus melawannya di semua biayanya. Sikap Gu Qianqian tegas, tidak peduli apa yang ditakuti. Melihat sikap 100 keluarga terkaya di Jianghai, semua orang di keluarga Ye sangat marah. Kapan keluarga Ye di ibu kota kehilangan gengsi? Apakah orang-orang di Jianghai ini gila? Beraninya kamu menghadapi keluarga Ye? Gu Qianqian, tolong pikirkan baik-baik, ini masalah keluarga Ye di ibu kota. Apakah Anda yakin ingin terlibat? Tanya Tuan Yun, pikirkan dengan jernih, tidak peduli siapa yang berani menyentuh Nona Zhou dan Tuan Ye. Mereka adalah musuh dari 100 keluarga kaya raya di Jianghai, bahkan jika kita bukan lawan, kita harus berjuang keras. Ibu kota, kami tidak takut dalam kasus kami jika Anda menimbulkan masalah di wilayah Anda. Kami pasti akan mengendalikannya sampai akhir. Gu Qianqian membalas dengan balas dendam, mengungkapkan sikap keluarga kaya Jianghai yang akan berjuang sampai akhir-akhir. Boom, Tuan Yun hampir meledak amarahnya. Orang-orang gila ini, beraninya kamu menghadapi keluarga Ye. Saat ini, iring-iringan mobil keluarga Zhou bergerak lagi, mengabaikan Yun dan orang lain di samping mereka. Melihat kendaraan itu bergerak, tuan keluarga Ye yang dibawa oleh Tuan Yun semuanya menahan napas, memegang erat senjata di tangan mereka. Tunggu saja pesanan Pak Yun, mereka bergegas membunuh Ye Junlin dan Zhou Yingying. Tempat itu sangat sunyi, dan hanya detak jantung semua orang yang terdengar. Suasana tegang pun hendak pecah, jika keluarga Ye mengambil tindakan. 100 keluarga terkaya di Jianghai tidak akan pernah setuju dan akan berjuang sampai mati untuk menghentikannya. Pemimpin tertinggi keluarga Ye semuanya menunggu perintah Tuan Yun. Namun setelah menunggu lama, hingga iring-iringan mobil keluarga Zhou menghilang dari pandangan, Tuan Yun tidak memberikan perintah apapun. Ini, menyerah, tidak ada lagi pembunuhan. Tuan keluarga Ye sangat bingung. Apakah keluarga Ye hanya takut pada Jianghai? Saat itu, Ye Chong bisa menekan siapapun sendirian. Gu Qianqian memandang Tuan Yun dan berkata, "Ayo kita coba, bahkan dengan seluruh kekuatanku, aku masih harus bersaing denganmu, orang-orang." Dari 100 keluarga kaya teratas menatap tuan dari keluarga Ye, dengan suasana keputusasaan. Bagaimanapun juga,
Tuan Yun tetap tidak memberi perintah dan membiarkan iring-iringan mobil keluarga Zhou pergi. Mundur, Gu Xiangqian memberi perintah, dan 100 keluarga kaya di Jianghai dievakuasi satu demi satu. Segera, hanya Tuan Yun dan yang lainnya yang tersisa di sini. Mengapa Tuan Yun tidak memerintahkan kita untuk membunuh ibu dan anak mereka? Semua orang sangat bingung. Hei, Tuan Yun menghela nafas dan berkata, saya benar-benar tidak mengerti mengapa 100 keluarga kaya raya di Jianghai ingin membela dia. Apakah sikap mereka masih begitu tegas, bahkan jika mereka menentang? Ye keluarga, mereka tidak perlu takut. Yang lain orang-orang bahkan bertanya-tanya, Tuan Yun, apa yang kami takutkan? Hanya ada 1000 orang, tapi kami tidak menganggapnya serius. Ya, saya tidak menganggapnya serius, mereka juga serius. Tetapi jika kita mencoba yang terbaik, kita berdua akan kalah. Lagi pula, kita hanya punya ada lusinan orang, mereka adalah seluruh Jianghai. Apalagi, berita akan sangat mudah tersebar jika terjadi keributan sebesar itu. Tuan Yun menganalisis. Itu benar, mereka putus asa, dan jika mereka mengungkapkan masalah ini, seluruh Great Xia akan mengetahuinya. Tapi kita hanya menanggungnya saja, Tuan Yun berkata dengan marah. Apakah ada hal lain yang bisa saya lakukan jika saya tidak tahan, terburu-buru dan membunuh? Apa itu mungkin? Kembalilah dulu dan pikirkan jangka panjang. Kali ini, keluarga Ye bisa dikatakan menderita kekalahan telak. 2 orang yang bisa saja langsung terbunuh diselamatkan oleh keluarga kaya Jianghai. Hal ini aneh, Jianghai, yang bisa ditekan oleh Ye Chong saat itu, menjadi terkenal hari ini, sponsor gila, pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Di sisi lain, iring-iringan mobil keluarga Zhou telah tiba di rumah leluhur keluarga Zhou. Zhou Yingning ragu, mengapa semua keluarga kaya di Jianghai menginginkannya untuk melindunginya. Apakah mereka berani menghadapi keluarga Ye? Dia tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh, datang ke aula leluhur keluarga Zhou. Zhou Dongfang tidak sabar untuk memulihkan identitasnya dan menulis namanya di silsilah keluarga lagi. Namun, menurut hukum keluarga-keluarga Zhou, pasti ada prosedur yang rumit. Zhou Dongfang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Junlin. Ye Junlin menyentuh kepala Zhou Nanyan dan berkata, buat semuanya sederhana. Zhou Nanyan juga menggemakan, iya, buat semuanya tetap sederhana. Setelah menerima perintah dari Ye Junlin dan kepala keluarga, Zhou Dongfang memutuskan untuk menjaga semuanya tetap sederhana. Sebelum memulihkan identitasnya, Zhou Yingning tiba-tiba menghentikan Zhou Dongfang. Semua orang memandangnya dengan tatapan kosong. Ayah, apakah kamu yakin ingin melakukannya, mengembalikan identitas saya? Apakah silsilah keluarga telah dipulihkan? Zhou Yingning bertanya. Ya, itu benar, Zhou Dongfang mengangguk. Tetapi keluarga Ye tidak setuju. Jika Anda mengembalikan identitas saya kepada saya, Anda menghadapi keluarga Ye pasti akan menyalahkan saya. Apakah Anda tidak takut? Bukankah keluarga Zhou takut? Zhou Yingning bertanya. Jangan takut, saya sudah berpikir jernih. Bagaimana mungkin anak-anak keluarga Zhou saya ditinggalkan di luar? Keluarga Ye menyalahkan mereka. Jadi saya akan bertarung dengan mereka. Saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk memulihkan identitas Anda. Ye Junlin mengangguk. Saya khawatir. Apa yang dilakukan keluarga Ye? Mendengar suara Ye Junlin, Zhou Dongfang merasa tenang. Jika langit runtuh, dia akan menahannya. Yang mulia nenek moyang keluarga Zhou. Hari ini saya akan memulihkan identitas Zhou Yingning. Upacara segera berakhir. Nama Zhou Yingning muncul kembali di silsilah keluarga Zhou. Zhou Yingning sudah terlalu lama menunggu hari ini. Dia menangis kegirangan. Awalnya saya mengira hidup ini akan berlalu begitu saja. Tanpa diduga, dia memulihkan identitasnya tanpa memberitahu putranya setelah melihatnya. Dia rela mati sekarang, tentu saja. Dia juga memiliki keinginan terbesar untuk berteriak kepada semua orang di keluarga Ye di ibu kota, putraku bukan bajingan, putraku adalah raja tertinggi. Dan bahkan kamu harus menghormatinya. Tentu saja hal ini tidak mungkin, keluarga Ye di Beijing terlalu kuat. Tidak peduli seberapa kuat Ye Junlin, dia hanya berjuang selama 20 atau 30 tahun. Tapi keluarga Ye di Beijing telah bekerja keras untuk banyak orang selama ribuan tahun,
Bagaimana bisa dibandingkan? Setelah Zhou Yingying mendapatkan kembali identitasnya, bahkan anggota keluarga Zhou dari seluruh Daxia menelepon untuk memberi selamat padanya. Hal ini membuat Zhou Yingying sangat luar biasa. Sebelumnya, setelah dia mengalami kecelakaan, belum lagi keluarga Jiang Hai Zhou, keluarga Zhou lainnya telah menjauhkan diri satu sama lain dan sudah terlambat untuk melarikan diri. Mengapa kamu datang untuk memberi selamat padaku kali ini? Saya tidak dapat memahaminya. Ada juga perilaku keluarga kaya Jiang Hai, keputusasaan Tuan Gu untuk mati, semuanya aneh. Seperti yang diketahui semua orang, semua ini karena putranya. Di malam hari, setelah hampir 30 tahun berpisah, Zhou Yingying mengadakan makan malam reuni. Sekarang, Yun Tua dan rombongannya masih berada di suatu tempat di Jiang Hai. Apakah mereka berani kembali tanpa membunuh Ye Junlin dan putranya? Ye Chen bisa membunuh mereka, kami tidak dapat menemukannya. Mengapa Gu Qianqian dan yang lainnya melakukan ini? Mereka tahu itu adalah keluarga Ye tetapi mereka masih harus menjamin seseorang. Mereka mencari dalam waktu lama tetapi masih tidak dapat menemukannya. Apakah menurutmu dia ada hubungannya dengan Ye Junlin? Menurutku dia cukup misterius. Seseorang bertanya, Ye Junlin, apakah menurutmu itu mungkin? Jika dia memiliki kemampuan untuk memimpin 100 keluarga terkaya di dunia, apakah aku perlu membunuhnya? Tuan Ling Tian akan membawanya kembali setelah dia mengetahuinya, Tuan Yun berkata dengan dingin. Itu benar, bajingan seperti dia tidak memiliki kemampuan hebat. Semua orang mengangguk. Saat ini, Ye Chen menelepon. Ye Yun, bagaimana kabarnya? Seharusnya sudah selesai kan? 3 hari sudah cukup untukmu. Suara Ye Chen terdengar. Tuan Chen, ini. Tuan Yun tertegun. Tidak mungkin, kamu belum membunuh bajingan itu. Ye Chen di seberang tiba-tiba menjadi marah. Tuan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Tuan Chen, tolong dengarkan penjelasan saya. Saya tidak akan mendengarkan. Penjelasan apapun adalah alasan. Yang paling penting adalah Anda tidak membunuhnya. Apakah Anda sekelompok pecundang? Mendengarkan. Ye penghinaan Chen. Yun Tua merasa merinding. Dia paling tahu metode Ye Chen. Dia mesum, metodenya kejam dan kejam. Tuan Yun sangat ketakutan ketika memikirkan nasibnya sendiri. Tuan Chen, situasinya telah berubah. Mungkin Ye Junlin tidak bisa membunuhnya. Kata Tuan Yun, apa? Kamu tidak bisa membunuh bajingan itu? Apakah kamu mengalami kram otak? Ye Chen meraung. Tuan Chen, sesuatu benar-benar terjadi. Apakah Anda ingin saya membunuh bajingan itu sendiri? Ye Chen bertanya. Tuan Chen tidak berani. Bagaimana saya bisa mengganggu Anda dengan masalah sepele seperti itu? Masalah sepele, sudah 3 hari dan saya belum membunuh siapapun, Anda memberitahu saya masalah sepele. Ye Chen sangat penasaran, bajingan ini memiliki vitalitas yang begitu besar. Apakah kamu tangguh, tidak bisa dibunuh? Bersambung.